Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat resume tentang penelitian tindakan sekolah. Saya sendiri bernama Ahmad Muslim. Nah, penelitian tindakan sekolah disampaikan oleh Widya Suara yang bernama DRS Rudianto MPD dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kegiatan yang beliau sampaikan adalah tentang konsep penelitian tindakan sekolah. Jadi kegiatan ini dengan menggunakan Zoom meeting. Apa sih kegiatan penelitian tindakan sekolah itu? Adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pengelolaan di sekolah secara profesional. Reflektif, jika ada masalah maka ada tindakan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki. Ciri utama dari penelitian tindakan sekolah adalah melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi, melakukan inovasi sekolah, dan tindakan kepengawasan terhadap para guru dan siswa. Tujuannya memperbaiki situasi sekolah pada saat ini, itu pada masa pandemi ini, meningkatkan proses dan mengembangkan mutu input proses dan output sekolah. Ya. Kemudian ada juga tujuan dari PTS itu ya bisa juga mengembangkan ilmu terapan, meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas sekolah itu sendiri. Nah, adapun etika dalam melaksanakan PTS, nah, ini ada banyak sekali seperti di tampilan ini, yaitu tidak boleh utamanya mengganggu tugas pokok dan fungsi seorang kepala sekolah dan guru itu sendiri. Nah, dan yang kedua adalah bersikap jujur dalam penelitian itu. Adapun hal yang sangat penting dalam penelitian sekolah yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu perencanaan berupa membuat skenario tindakan, langkah kegiatan penyelesaian masalah itu sendiri, mempersiapkan sarananya, mempersiapkan instrumen penelitiannya, dan mensimulasikan pelaksanaan tindakan itu sendiri. Nah, ini adalah bagian daripada perencanaan. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaannya yaitu bagaimana kegiatan penelitian itu dilaksanakan ya, oleh peneliti utama yaitu kepala madrasah. Cara melaksanakannya, kesesuaian antara rencana, partisipasi guru, dan tindakan yang dilaksanakan telah terarah pada pencapaian tujuan penelitian. Sedangkan bentuk pengamatan atau observasinya yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa dan guru, tanggapan subjek terhadap penelitian itu sendiri, ya, kemudian proses dan hasil kegiatan yang dilakukan. Bagaimana tanggapan subjek-subjek yang penelitian itu terhadap proses dan hasil kegiatannya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan refleksi. Refleksi yaitu melakukan kajian terhadap proses tindakan itu sendiri. Nah, kemudian hasil tindakannya bagaimana, kekurangan dan hambatan yang dialami dalam penelitian itu, kemungkinan cara mengatasi kekurangannya, dan ketercapaian indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya di dalam tesis. Nah, kita mengenal pada masa sekarang ini bahwa negara kita terdampak COVID-19 mulai tahun 2020, tepatnya bulan Maret tahun 2020. Nah, hingga saat ini telah terjadi kesenjangan kemiskinan yang terjadi di negara kita ini, hampir 100% kenaikan tingkat kemiskinan warganya karena dampak dari COVID-19 itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran yang dilaksanakan pada masa sekarang ini sangat terdampak, yaitu pembelajaran sebelum pandemi ini sangat-sangat terdampak sekali pada masa COVID-19 ini. Bagaimana tidak? Nah, sekarang orang hanya mengandalkan pembelajaran daring saja, dan itu pun melahirkan kesenjangan sosial di antara anak didik kita, sehingga kita perlu merubah pembelajaran kita sampai saat ini. Daring itu sendiri, nah ini daring itu sendiri melahirkan anak yang
susah untuk ketuntasan dalam kompetensi inti sosialnya. Kompetensi sosialnya itu sangat kurang jadinya, karena kurangnya bergaul dengan temannya. Oleh karenanya, maka dalam pembelajaran sekarang banyak yang menggunakan integrasi HOTS, Porsik, pendekatan TPAK, Artificial Intelligence adalah isu-isu pembelajaran yang digunakan pada masa zaman sekarang ini, sehingga belajar daring dan luring juga. Nah, kemudian internet opting, artinya internet opting itu semua pelajaran zaman sekarang itu muncul atau tergantung kepada internet, seperti itu. Informasi sangat cepat sekali, literasi baru, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, ini sangat cepat sekali, sehingga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang sudah mengacu di masa depan ini. Nah, pendekatan TPAK sendiri itu adalah pemaduan antara aspek knowledge, pedagogi, konten, dan teknologi. Nah, sehingga ada tuntutan guru pada masa abad 21 ini, pendekatan pembelajarannya adalah menggunakan TPAK, ya, memadukan antara materi ajar, kemampuan pendidiknya, teknologi informasi, seperti itu dipadukan untuk diajarkan kepada anak didik kita pada masa sekarang ini. Ini kalau kita gambarkan pembelajaran pada masa pandemi new normal sekarang, sebelum pandemi yang telah kita alami, yaitu faktanya mengandalkan tatap muka saja. Kemudian masa pandemi mengandalkan daring yang banyak kendalanya juga, ya, jaringan bandwidth dan seterusnya. Nah, yang sekarang pasca pandemi atau new normal ini, faktanya adalah harapan kita sebagai seorang pendidik yaitu paling tidak 50-50, artinya blended, artinya ada perubahan pada siswa yang kita temui dan tatap muka. Pada masa ini diperlukan domain kreativitas guru atau pendidik dalam masa ini. Nah, diantaranya pengembangan RTP-nya, pemanfaatan sumber belajar berbasis ICT dan seterusnya, pembuatan video praktek pembelajaran yang otomatis, artinya gurunya yang menjadi subjek dari video itu untuk ditampilkan kreasinya kepada siswanya. Nah, adapun sistematika proposal PTS itu sendiri terdiri dari beberapa bab proposalnya, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan isinya latar belakang masalah dan seterusnya. Nah, apa saja yang dibutuhkan dijadikan sebuah penelitian? Ya, adalah masalah-masalah yang terjadi di sekolah semuanya, terutama pada masa sekarang ini, ya. Penerapan X dan Y, artinya penerapan antara masalah dan solusi untuk meningkatkan pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, ini bagaimana caranya dan seterusnya. Ini beberapa contoh PTS, ya, penelitian tindakan sekolah, usaha meningkatkan. Nah, ada kata peningkatan di sini, meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran kewirausahaan dalam menyusun RPP melalui workshop pada SMK binaan di Kota Malang. Ini adalah beberapa contoh judul PTS. Kemudian latar belakang itu sendiri berisi tentang apa? Kondisi keadaan sekolah, situasi nyata sekolah, perkiraan tindakan untuk mengatasinya, dan alasan menggunakan penelitian itu sendiri itu apa. Kemudian rumusan masalah dirumuskan dengan melalui kata tanya, apakah, dengan kata apakah atau bagaimana. Itu juga bisa dalam merumuskan rumusan masalah. Tujuan penelitian berisikan pernyataan tentang perubahan yang akan diharapkan dalam penelitian tindakan sekolah itu sendiri. Sedangkan manfaat penelitian itu sendiri yaitu mendapatkan metode yang efektif dari pengelolaan pembelajaran, manfaat langsungnya kepada siswa, meningkatkan hasil belajar kepada sekolah pendidikan, pada umumnya terjadi peningkatan kinerja guru. Ini yang terpenting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.